Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nur Hanifah dari Departemen Pendidikan Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan seni dan pendidikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan. Pengertian pendidikan secara etimologi. Arti pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu education, di mana dari bahasa Latinnya yaitu educum, dengan artian kata i yaitu sebuah proses perkembangan dari dalam keluar. Kemudian kata du dengan artian yang sedang berkembang. Selanjutnya, pengertian pendidikan secara terminologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah sebuah proses ataupun tahapan dalam pengubahan sikap serta etika maupun tata laku seseorang atau kelompok dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pelatihan serta perbuatan yang mendidik. Jadi, intinya, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Selanjutnya, pengertian seni. Seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk tanda, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Juga, semua hal yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan dan dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Pada intinya, seni merupakan hasil aktivitas batin seseorang yang dinyatakan dalam bentuk karya yang bisa mempengaruhi perasaan manusia. Seni sebagai media pendidikan. Seni juga punya peranan penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Melalui seni, individu dapat belajar tentang nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, seorang siswa dapat belajar musik atau drama, di mana kegiatan ini dapat mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Nah, ini adalah sebagian contoh dari seni sebagai pendidikan. Jadi, pelajar ini sedang berkegiatan di mana mereka sedang mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya, fungsi seni di bidang pendidikan. Seni sering dimanfaatkan oleh dunia pendidikan untuk membantu mempermudah menyampaikan pesan, baik berupa gambar, visual, maupun suara audio, atau keduanya. Pemanfaatan seni pada dunia pendidikan sangat banyak dan keduanya saling terkait. Contohnya, film ilmiah, gambar ilustrasi pada buku-buku pelajaran, poster ilmiah, dan foto. Ini adalah sebagian contoh dari fungsi seni di bidang pendidikan. Dapat dilihat contohnya saja film Laskar Pelangi. Jadi film ini itu adalah salah satu film yang mendidik. Jadi lebih menarik gitu dilihatnya. Seni mempunyai peranan penting terutama dalam konstelasi kurikulum pendidikan. Antara lain, pertama, seni sebagai bahasa visual. Kegiatan berseni merupakan kebutuhan anak dalam mengutarakan pendapat, berhayal atau berimajinasi, bermain, belajar memahami bentuk yang ada di sekitar anak, dan merasakan perasaan yaitu gembira, sedih, dan sebagainya.
Dalam konteks seni berperan mengemukakan pendapat tanpa ketika anak nyanyi atau menari ataupun menggambar bertema maupun tanpa tema. Kedua, seni membantu pertumbuhan mental. Perkembangan simbol rupa terjadi pada saat anak ingin menyatakan bentuk yang dipikirkan, dirasakan, atau dibayangkan. Sekitar 7 sampai dengan 8 tahun merupakan usia perkembangan penalaran anak. Anak, pikiran, dan perasaan anak pun mulai berkembang memisah. Jadi, hasilnya terdapat anak yang penalarannya dan perasaannya kuat. Biasanya, tipe anak yang kuat cenderung menggambar dengan nuansa garis lebih dominan. Maka figur atau objek lukisan ditampilkan lebih realistis. Sedangkan anak bertipe perasaan atau emosional ditunjukkan dalam gambar berupa blok-blok warna yang kuat, di mana terdapat satu figur yang diberi warna lebih mencolok daripada yang lainnya. Ketiga, seni membantu belajar di bidang lain. Dalam mendidik dan membimbing seorang anak diperlukan pengembangan kecerdasan yang berupa linguistik bahasa, matematika, visual spasial, kinestetik perasaan, musikal, interpersonal, maupun intuisi. Jadi, misalkan linguistik mengembangkan keberanian tampil mengemukakan pendapat. Jika seorang anak tidak berani tampil, maka pengetahuannya pun relatif tidak berkembang. Maka, semuanya harus dilatih agar berjalan beriringan. Selanjutnya, pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan sebagai ilmu dan seni menurut A.S. Neil, mendidik dan mengajar bukanlah hanya suatu ilmu, tetapi juga seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah selayaknya kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Jadi, maksudnya kita sebagai pendidik harus mengerti kriteria anak agar si anak-anak juga dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi, salah satunya dengan kreativitas yang menuntut adanya seni di dalamnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata disengaja atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.